Halo guys, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai Fourier Transform Infrared atau yang biasa disingkat menjadi FTIR. Baiklah, sebelum kami menyampaikan materi kami, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu ada Aulia Zahwa Salsabila, Juniarti, Nanda Putri Salsabila, Siti Nurmalasari, dan Yohanes Setiawan. Mengapa sih zat harus dikarakterisasi? Karena yang pertama, kelanjutan dari kegiatan sintesis atau reaksi pembuatan senyawa kimia atau sebagai kelanjutan isolasi senyawa. Yang kedua, mengukur apakah sintesis, reaksi, atau isolasi yang dilakukan sudah berhasil atau masih belum mencapai tujuan. Yang tiga, menghubungkan kinerja tertentu dengan karakter material, sebagai contoh aktivitas katalis dengan luas permukaan atau keasaman. Dan yang keempat, mengetahui ciri utama seperti parameter kisi dan tipe struktur. Struktur, topografi permukaan, ukuran butiran, cacat struktural, dan komposisi kimia suatu bahan serta pencemaran suatu bahan. Definisi dari FTIR dalam bahasa Indonesia bisa juga disebut dengan spektroskopi inframerah transformasi Fourier atau FTIR adalah sebuah teknik untuk memperoleh spektrum inframerah dari penyerapan atau emisi zat padat, cair, atau gas. Dan adapun tujuannya untuk mengidentifikasi struktur molekul dan konsentrasi suatu senyawa dalam berbagai fase yang diperoleh secara tepat dan akurat atau memiliki resolusi yang tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan prinsip dari Fourier Transform Infrared atau FTIR. Fungsi dari FTIR ini yaitu mengetahui spektrum vibrasi molekul dan manfaatnya untuk memprediksi struktur senyawa kimia dengan 3 teknik pembuatan spektrum sampel yang memiliki karakteristik spektrum vibrasi molekul tertentu yaitu Demountable Liquid Cell, Diffuse Reflectance Measuring atau DRS 8000, dan Total Attenuated Reflectance ATR 8000. Selanjutnya, ada prinsip dari FTIR yaitu dengan menembakkan sinar inframerah dapat berupa middle IR, near IR, atau far IR menuju sampel yang telah dipreparasi. Sampel akan menyerap sejumlah energi yang diperlukan untuk meregangkan suatu ikatan tergantung pada tegangan ikatan dan massa atom yang terikat. Sinar yang tidak diserap akan diteruskan dan ditransmisikan ke detektor melalui interferometer, yaitu 2 buah cermin tetap dan bergerak dan mentransformasikan spektrum yang terbaca ke persamaan Fourier. Selanjutnya, ada gambar dari FTIR sendiri. Secara umum, Fourier Transform Infrared atau FTIR ini terdiri dari 4 bagian utama, yaitu sumber radiasi, daerah cuplikan, kisi difraksi atau monokromator, dan detektor serta elektronik.
Oke, halo guys. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja dari alat FTIR. Di sini terdapat laser serta interferometer, beam splitter, IR source, sampel komparmen, serta detektor. Nah, di sini IR source akan menembakkan cahaya infrared menuju ke arah beam splitter yang akan dibawa melalui sampel yang akan diarahkan ke detektor. Nah, di detektor sendiri terdapat hasil berbentuk kurva. Nah, dari spektrum yang telah kita dapatkan dari detektor tadi, kualitatifnya terdapat bilangan gelombang atau wave number. Kemudian ada kuantitatifnya yang akan kita dapatkan datanya dari persen transmitan. Nah, untuk range spektrumnya, untuk analisis FTIR dibagi menjadi 4 wilayah. Terdapat daerah ikatan tunggal yang terdapat pada 2500 sampai 4000 cm pangkat min 1. Kemudian ada daerah ikatan rangkap 3 yang terdapat pada 2000 sampai 2500 cm pangkat min 1, serta ada daerah ikatan rangkap yang terdapat pada 1500 sampai 2000 cm pangkat min 1, dan juga ada daerah sidik jari yang terdapat 600 sampai 1500 cm pangkat min 1, atau yang dapat kita kenal sebagai daerah fingerprint. Berikut merupakan contoh pengujian dari instrumen FTIR. Di sini ada analisis gugus fungsi obat sirup batuk menggunakan instrumen FTIR. Alat yang digunakan yaitu instrumen FTIR, bahan yang digunakan yaitu obat batuk OBH Kombi, Vicks Formula 44, sirup Ivarsil Plus, dan juga Wurz Peppermint Expectorant. Analisis obat sirup batuk dengan FTIR dilakukan untuk mengetahui informasi terkait ikatan kimia yang ada pada sampel obat sirup batuk, yang terlihat dari bilangan gelombangnya dan menunjukkan adanya gugus fungsi apa saja yang ada pada sampel obat batuk tersebut. Nah, ikatan kimia tersebut diindikasikan dengan puncak-puncak yang berbeda. Pada pengujian ini digunakan metode DRS 8000. Daerah untuk bilangan gelombangnya yaitu 400 sampai 4000. Pada hasil spektrum dari analisis gugus fungsi obat sirup batuk dengan FTIR, dapat disimpulkan bahwa pada obat batuk Ivarsil Plus memiliki gugus fungsi eter, aromatik, aldehid, asil halida, garam amina tersier, alkana, dan OH stretching. Nah, untuk gugus fungsi yang terdapat pada obat batuk OBH Kombi adalah aromatik, keton, garam amina tersier, alkana, amida, dan OH stretching. Pada obat batuk Vicks Formula 44 memiliki gugus fungsi eter, aromatik, aldehid, garam amina tersier, alkana, OH stretching. Untuk gugus fungsi yang terdapat pada obat batuk Wurz yaitu eter, bending, keton, garam amina tersier, alkana, dan OH stretching. Baik, mungkin sekian dari penyampaian materi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.